Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik 2021 tahun kebangkitan emiten. Saya masih mendalami Pak Herwit dulu, Pak. Ini Pak Herwit, year to date bagaimana pertumbuhan kredit dan DPK di Panin sendiri? Pak Primus, untuk kredit, pertumbuhan kredit year to date dan mungkin sampai akhir tahun ini untuk Panin Bank, mohon maaf, memang kurang baik. Kita dalam posisi negatif. Tapi di sisi lain untuk dana pihak ketiga, trennya buat kami dan saya kira dengan bank-bank buku 4 yang lain dan bank besar saya kira sama. Terjadi aliran yang cukup signifikan meningkat di penghimpunan dana pihak ketiga. Ini yang perlu kita syukuri juga. Tapi tidak cuma itu Pak Primus, kriteria kinerja yang berikutnya, alhamdulillah teman-teman saya meskipun kredit agak lesu dengan pertumbuhan negatif dan 24% dalam mode restrukturisasi, kita masih bisa menghasilkan bottom line yang sedikit ada pertumbuhan dibanding tahun lalu. Tentu saja ini dari kita selalu memanfaatkan peluang. Kalau di sisi lain saya kira badan usaha semuanya selalu mencari itu. Kalau kita menghadapi permasalahan, kita selalu mencari jalan bagaimana bisa tetap lebih baik memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan juga menjalankan program efisiensi di sana sini. Dan alhamdulillah September kemarin kita membukukan kenaikan laba sekitar 5% dari tahun yang periode yang sama tahun lalu. Jadi menarik ya. Jadi Panin Bank tetap membukukan pertumbuhan laba 5% walaupun pertumbuhan kredit menurun, Pak. Dan tadi juga Pak Herwit Anda menjelaskan bahwa nasabah debitor ya, peminjam tetap membayar ya. Berarti NPL-nya bagaimana, Pak? Ya. NPL terkendali dengan cukup baik. Kita menjaga gross NPL kita di sekitar 3% dan net NPL kita sekitar 0,58%, Pak Primus. Dan bank memang tidak bisa lain kecuali tetap harus beroperasi dengan sangat prudent dan ini keseimbangan antara ini semua kita jaga dengan baik dan alhamdulillah kita dalam periode-periode ini kita masih tetap juga bisa berkegiatan secara baik. Yang juga menolong kami adalah tentu saja saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih buat pemegang saham Panin Bank karena kita mempunyai modal yang sangat cukup. Di dalam ukuran perbankan kita ada capital adequacy ratio kita cukup tinggi dan saya kira bagi usaha apapun juga terutama industri jasa keuangan faktor besarnya modal ini sangat menentukan apalagi dalam situasi krisis atau ibaratnya kalau kapal jalan sebuah kapal itu kalau ada badai, kapal kita cukup kuat menghadapi badai apapun. Ini yang mungkin juga membuat kami di Panin Bank agak terus ya perlu kita syukuri dengan. Jadi sekarang pemenuhan modal di atas 20%, Pak ya? Begitu kira-kira Pak Firus. Iya. Jadi kalau dibanding dengan cukup krisis tinggi KAR kita. Iya, kalau dibanding krisis 98 itu sebetulnya perbankan tahun ini di pandemi ini itu punya kekuatan yang jauh lebih hebat dibanding 98 ya. Kalau 98 kan minus sekali ya, itu KAR-nya. Ini saya kira kita perlu apresiasi juga kebijakan yang diambil oleh regulator. Ya. Jauh-jauh hari mereka mencantangkan kebutuhan kecukupan modal ini terutama bagi sektor perbankan dijaga sedemikian rupa sehingga meskipun krisis ini multidimensi di sektor industri perbankan di Indonesia, alhamdulillah tidak terjadi gejolak yang signifikan. Iya. Panin juga sudah mengimplementasikan digital banking, Pak, untuk mempush
dana masyarakat maupun kredit? Pak Primus, masalah digital ini saya kira terutama untuk industri perbankan adalah tidak ada pilihan lain. Kita memang harus menuju ke sana. Dan kita sudah memiliki roadmap digital banking kita ke depan. Tentu ada tahapan-tahapan implementasinya. Insya Allah yang tahap pertama akan bisa kita launch pertengahan tahun depan di saat kita memperingati ulang tahun Penin Bank yang ke-50. Saya kira ini nanti akan melengkapi electronic banking services yang sudah kita miliki saat ini. Tentu saja dengan fitur-fitur yang akan lebih memudahkan bagi nasabah untuk bertransaksi perbankan di Penin Bank. Dan tidak cuma itu, ini merupakan PR besar bagi manajemen Penin Bank karena ini bisa tidak hanya Penin Bank, saya kira bank-bank yang lain juga sama akan merubah bisnis proses dan tata cara layanan industri perbankan di masa depan. Jadi dengan penjelasan tadi, Pak, juga. Dengan penjelasan Pak Herwit ini kelihatannya tahun depan ini Panin maupun semua bank ini siap untuk mendanai dunia usaha. Tinggal dunia usaha mampu nggak menyerap kredit itu, atau bagaimana, Pak? Saya kira tugas perbankan memang untuk menyalurkan dana yang dipercayakan oleh pihak penabung kepada sektor-sektor produktif, dan disitulah kita bekerja sehari-hari. Dan saya kira tidak ada masalah dan kita juga, saya kira semua sudah capek dengan krisis ini dan ingin kembali normal dan berkegiatan juga. Ini untuk kemajuan negara dan kemajuan semua pihak. Baik Pak Herwit. Pak Iwan, kalau dengar penjelasan Pak Herwit memang kelihatan perbankan tahun depan itu nggak ada masalah untuk mendanai dunia usaha. Tinggal bagaimana TPT, Sritex, dan teman-temannya dan semua bidang usaha itu bisa ekspansi. Bagaimana Pak? Saya rasa memang kita sudah bottom di tahun ini, dan memang harus ada suatu lonjakan kembali lagi ke 2021. Itu yang pertama dasarnya. Yang kedua, memang juga sekarang testing di tahun 2020 ini memang kita harus melihat mana yang good company. Ini lebih bisa dilihat lagi di situ. Mana yang good company, mana yang lebih tahan, mana yang recovery yang lebih cepat. Ini adalah saat kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini betul-betul under testing ya, yang kuat di situ. Nah, ini yang tadi yang dibicarakan adalah pemerintah memberi relaksasi kepada perbankan untuk nasabahnya yang untuk melakukan gitu. Nggak ada yang perusahaan yang tidak melakukan relaksasi seperti Sritex gitu. Kita tidak minta relaksasi dari perbankan juga. Nah, ini merupakan adalah terobosan juga bagaimana perusahaan-perusahaan ini yang tidak mendapatkan relaksasi atau tidak mengusulkan relaksasi ini diberi sesuatu juga. Itu karena mereka lebih kerjanya lebih keras pasti daripada yang mendapatkan relaksasi tadi. Apa yang dilakukan Sritex sehingga tidak mendapat relaksasi, Pak? Apa yang dilakukan oleh Sritex sehingga tidak mendapat relaksasi? Memang kuncinya adalah di good corporate governance, Pak. Jadi bagaimana kita juga kalau di bank kan adanya, bank itu kan fully regulated, highly regulated. Di tempat industri itu tidak terlalu regulasinya tidak terlalu ini. Tapi kita melakukan regulasi yang kuat, misalnya kecukupan di kas juga di perusahaan. Itu yang kita lakukan. Kita berinvestasi pada bidang ini, fokus di bidang ini. Nah, ini adalah manajemen keuangan kita yang pertama. Yang kedua, memang
bisnis model sangat penting. Bisnis model kita bagaimana? Kita diversifikasinya luar biasa. Misalnya tidak tergantung pada satu customer atau produk. Yang berikutnya adalah resiliency daripada manajemen, agility daripada manajemen, dan adaptability daripada manajemen. Pada pandemi itu kan kita masyarakat membutuhkan masker pada waktu itu. Kita tetap bagaimana membuat masker ini dengan volume yang besar dan langsung disebarkan ke seluruh tanah air pada waktu itu. Ini adalah salah satu adaptif daripada perusahaan kami. Itu jadi transformation juga ke online business, kemana-mana. Ini adalah satu akibat bagaimana pandemi ini bisa mengakibatkan bisnis model ini berubah. Gitu. Iya. Tadi Anda mengatakan pandemi COVID-19 ini, krisis ini justru membuka mata para investor untuk melihat, mempelototi emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di berbagai sektor. Mana yang bagus, mana yang kurang, terutama governance-nya. Nah ini kalau sektor tekstil bagaimana? Termasuk saham-saham yang bagus enggak untuk dicermati, dikoleksi oleh para investor, Pak? Tekstil itu lahir di tahun 50-an, jadi dan ini adalah kebutuhan primer. Jadi apapun memakai tekstil, dari kita mulai hidup sampai nanti tutup usia pun kita pakai tekstil. Ini jadi saya rasa tergantung bisnis model daripada masing-masing perusahaan dan strategi daripada masing-masing perusahaan. Tidak semuanya ngomongkan bahwa tekstil itu bagus juga tidak. Tidak semuanya ngomongkan semuanya jelek juga tidak. Bukan demikian. Jadi Sritex sangat believe bahwa bisnis ini sangat baik dan itu sangat sangat prospektif gitu. Karena kita sudah melewati beberapa krisis ini dan kita juga sukses melewati krisis itu. Demikian Pak Primus. Jadi pernah ada yang mengatakan, oh tekstil ini sunset industry. Lalu ada yang mengatakan, no, yang sunset itu adalah teknologinya. Tetapi tekstil dan garment tidak pernah sunset karena manusia membutuhkan, bahkan manusia semakin maju, semakin banyak dia membeli pakaian, Pak. Bagaimana Pak Iwan? Saya koreksi sedikit Pak. Jadi silakan. Sunset waktu sunset kita membuat tekstilnya, waktu sunrise kita mengirim tekstilnya Pak. Demikian Pak. Karena tekstil itu 24 jam produksinya. Jadi demikian Pak. Nah, tapi ada saat. Jadi silakan. Tapi kuncinya kan pada teknologi, Pak. Jadi teknologi itu ya nggak boleh sunset, Pak. Terus diimprove, Pak. Apalagi sekarang kita masuk era digital. Nah, bagaimana penerapan teknologi di TPT untuk efisiensi dan bagaimana harapan masyarakat bahwa TPT ini masih menjadi industri yang padat karya? Betul. Salah satu keunggulan kita atau untuk memenangkan TPT ini adalah salah satunya di teknologi. Tapi yang kita juga lebih penting adalah membangun ekosistem daripada tekstil ini, industri ini. Industri ini akan berhasil kalau ekosistemnya lebih dibuka lagi, lebih banyak orang mempunyai variasi-variasi ataupun jenis-jenis tekstil yang lebih banyak lagi. Itu akan menarik lagi di situ. Jadi penambahan ekosistem, teknologi, dan tentunya pendidikan di dalam tekstil ini yang penting juga. Kalau kita lihat pada PP yang dibentuk oleh pemerintah, jadi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Nah, di Satgas Pemulihan Ekonomi itu bukan hanya pemulihan ekonomi, tapi pemulihan ekonomi dan reformasi ekonomi.
Nah itu reformasi itu penting diharapkan setelah turun karena krisis, pasca krisis ekonomi kita bisa langsung melesat ya. Nah ini apa transformasi yang diharapkan di sektor TPT? Jadi kalau TPT itu sangat luas. Saya ngomong yang atas nama Sritex saja. Jadi yang penting di dalam kita menaruhkan suatu strategi itu lebih baik kita di zona yang tidak nyaman. Ini yang karena TPT ini sedikit unik. Dimana kalau kita ada ekonomi kita yang tidak baik, TPT ini akan menurun biasanya. Ya. Tetapi kalau bagus sedikit saja, TPT ini langsung V-shape, naik duluan. Dan naiknya melebihi yang turun tadi. Nah ini tipikal daripada TPT itu. Nah ini yang saya selalu ini. Sekarang ini kita V-shape Pak. Jadi kemarin turun, tapi sekarang sudah V-shape untuk revenue kita, penjualan kita. Nah ini adalah suatu sifat orang kalau sudah terkekang terus maunya beli baju Pak biasanya. Benar. Sudah lama nggak belanja, nah itu langsung beli baju Pak. Orang tuh keluar beli baju dulu pokoknya. Ini suatu behavior. Egoisme Itu lah. ya. Iya. Itu benar Pak Iwan. Kita kalau ke mall lihat orang pulang dari mall pasti tentengannya pakaian Pak. Pakaian Pak. Itu, jadi pasti pakaian. tidak mungkin krisis Pak itu. Iya. Iya. Dan tidak mungkin sunset. Iya, Ya. itu benar Pak. Ya, Pak Hairejit, ini kan tahun depan tahun kebangkitan. Biasanya ekonomi itu seperti pasang surut dan pasang naik laut Pak. Sepasang surut dia akan naik Pak. Nah tahun depan itu sektor-sektor mana yang akan naik lebih tajam Pak? Dan itu yang perlu dicermati oleh para investor kita Pak Hairejit. Halo Pak Hairejit. Baik, terima kasih Pak Primus ya. Iya, saya monitor beberapa sektor ya Pak yang saya pikir akan menarik ke depan. Kalau misalnya saya melihat perbankan yang saat ini mungkin banyak memberikan relaksasi, ini di 2019-2020 saya pikir masih cukup defensif, tapi 2021 bisa jadi ini akan recovery ya, karena tidak bisa ditinggal ya, bisnis apapun orang pasti menggunakan perbankan, dan saat ini sahamnya pun juga masih sangat diminati oleh hampir semua investor. Kemudian saya juga melihat selain perbankan ini seperti toll road ya, mungkin kemarin selama beberapa bulan pandemi tidak ada yang keluar ke berbagai wilayah, dan mungkin saat ini juga income-nya juga agak kurang bagus. Tapi begitu sekarang isu pandemi sudah dalam waktu dekat akan dientaskan, ini juga peluangnya juga akan sangat menarik, dan orang bepergian ya, berkantor lagi. Ini di tahun 2001 ini juga akan terjadi pemulihan lagi. Jadi ini juga sektor yang kami pikir ini juga akan menarik ya. Walaupun di tahun ini belum terlalu terlihat, tapi tahun depan ini akan terlalu terlihat. Kemudian kami juga monitor juga terkait sektor retail yang kemarin juga terganggu akibat distribusi, mungkin juga orang belanjanya lewat online, tapi lama-lama juga pingin juga jalan ya, entah itu ke Alfa, Indo, segala macam, dan ini juga akan apalagi sektor retail juga menarik. Jadi saya pikir ini juga yang kembali akan diminati. Di sisi lain mungkin farmasi ya, dengan adanya penemuan dari serum COVID ini juga di tahun 2021 kemudian juga masih akan bergairah. Demand terhadap alat kesehatan, demand terhadap barang-barang farmasi ini juga akan tinggi besar, karena orang ingin hidup sehat, ingin aman dari penyakit, jadi dia akan konsumsi barang-barang farmasi ya, baik dalam sisi obat-obatan, multivitamin, bahkan juga peralatannya. Ini saya pikir juga akan kembali menaik ya. Jadi kemudian Pak, silakan. Ya,
Kemudian juga saya pikir wisata yang selama ini berbicara dari sisi hotel segala macam ini juga sudah terlihat. Kemarin mungkin sudah sangat sepi dan mungkin hari ini hunian sekitar 30-40%, tapi kita lihat dengan adanya penerbangan yang sudah mulai ramai, ini juga akan berpengaruh. Jadi seperti perhotelan ini saya rasa juga akan kembali menggeliat. Jadi ada beberapa yang saya cermati, diantaranya itu ya Pak Primus ya. Ya, secara umum sektor-sektor yang berbasis konsumsi ya itu akan membaikkan Pak Harjajat, berbasis konsumsi ya. Betul. Karena orang konsumsi sudah juga bagus. Ya. Apalagi sektor telekomunikasi ya. Dan sektor telekomunikasi saya rasa imbasnya juga akan sangat tinggi sekali, bagus sekali dengan perubahan dari pola pembelajaran dari offline menjadi online, maka kebutuhan data, kebutuhan seluler, jaringan ini akan sangat besar, dan ini impact-nya adalah kepada industri-industri di sektor telekomunikasi. Dan kita akan lihat juga demand yang tinggi dan pendapatan yang tinggi ya. Kita bisa lihat lah ya, hampir semuanya, apakah itu XL, Telkomsel maupun mungkin Indosat ini yang diuntungkan. Demikian juga digital yang kemarin masih ada ya, ini juga diperkirakan ke depan seperti startup yang banyak yang jatuh atau banyak yang kesleo, ini bisa jadi di tahun 2021 ini akan ada demand terutama di sahamnya, karena bisa jadi modal-modal Ventura yang kemarin agak sedikit menahan ini akan kembali masuk. Jadi ini juga akan berpengaruh positif bagi pasar kita. Dan dana asing udah mulai masuk Pak Harjajat, Pak. Ya, sudah dalam 2 minggu ini sudah 10 triliun ya. Startup. Ya benar ya, udah mulai masuk. Jadi ini trust kepada industri, trust kepada ekonomi kita, dan trust kepada capital market ini sudah mulai tumbuh baik dari investor kita ya. Walaupun ini perlahan ya, untuk semuanya saya rasa masih ada yang menahan karena menunggu sesuatu yang pasti. Tapi bagi yang sudah melihat ini impact-nya positif, ini sudah ada yang mungkin menyuri start dari sekarang. Baik Pak Harjajat. Pemirsa, kita melihat bahwa sentimen positif dari para investor dalam dan luar negeri sudah ditunjukkan, sebagaimana kenaikan harga saham dan tahun depan akan lebih tinggi lagi. Dan jangan kemana-mana, kita akan masuk sesi terakhir setelah jeda berikut.